Dan mungkin tanpa berlama-lama kita mari dengarkan speech dari sosok yang sangat luar biasa ini. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kami persilahkan kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam hari ini kita semua dipertemukan dalam suasana yang berbahagia, penuh dengan sukacita, bersama sahabat yang kita cintai dan banggakan, Miss Mary Riana. Tepuk tangan sekali lagi untuk Miss Mary yang tahun ini genap berusia 45 tahun, angka yang sangat baik dan sakral untuk Republik ini. Dan tentunya di balik ini semua ada banyak doa dan harapan agar Miss Mary didukung penuh oleh cinta dan kasih sayang dari suami, Mas Alfa, putra-putri, orang tua dan keluarga besarnya termasuk kita semua, agar segala mimpi besar, segala cita-cita bisa tercapai dengan baik. Terima kasih kepada Bapak SBY, Presiden Republik Indonesia ke-6 yang telah hadir bersama kita. Terima kasih pula di sini banyak para sahabat, para menteri dan wakil menteri dari Kabinet Merah Putih. Hadir bersama kita Ibu Menteri Pariwisata, Ibu Widianti Putri Wisnuwardana bersama Mas Wisnuwardana. Ada Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Stella Christy. Wakil Menteri Agama, Bapak Romo Syafi'i. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Ibu Diana Kusumastuti beserta suami. Hadir pula para menteri senior di Kabinet Indonesia Bersatu, pimpinan di DPR RI dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian, termasuk tentunya keluarga besar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Sesmenko, para deputi, para staf khusus, para tenaga ahli. Ini para sahabat Miss Mary, sahabat baru di tahun 2025. Saya tentunya hanya ingin mewakili teman-teman, para sahabat yang lain, memberikan doa dan sekaligus ingin membantu Miss Mary menyebarluaskan virus positif ini. Sebuah energi yang kuat, yang menginspirasi banyak kalangan. Tadi kita ikuti Miss Mary menyampaikan dengan haru, kita pun bisa membayangkan perjuangan dari bawah. Dari nol. Bahkan dari minus. Kalau dimulai dari utang biasa dari minus. Tapi justru itu yang menggerakkan hati dan pikiran untuk berbuat yang terbaik, menjadi sosok yang mandiri. Ini adalah bakti untuk orang tua, tapi juga sebuah tanggung jawab moral ketika Tuhan memberikan kelebihan kepada umatnya. From scratch. Pelan-pelan, tapi pasti berjuang dengan
sepenuh hati. Kekuatan cinta tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua yang membuat diri kita kuat. Saya rasa kita semua di ruangan ini punya cerita yang serupa. Jatuh bangun dengan versi kita masing-masing. Musim demi musim juga kita lalui, ada banyak kesamaan. Saya dan Anissa juga pernah mengalami jatuh bangun, suka duka. Tapi alhamdulillah dengan tuntunan Tuhan dan kekuatan untuk terus bangkit ketika kita gagal, bahkan ketika kita kalah. My campaign manager di sini. Berbulan-bulan kita tertunduk. Berbulan-bulan kita sedih. Ini para sahabat, Pak Sarif, Pak Andi, Pak Dery Yusuf. Tapi Pak SB mengajarkan kepada kita, never, ever, ever give up. Pak Presiden Prabowo Subianto juga tidak pernah menyerah. Pada akhirnya beliau mencapai kemuliaan tertinggi. Memimpin kita semua rakyat Indonesia. Saya rasa banyak hal yang bisa dipelajari dari para pemimpin besar di negeri ini dan di dunia. Biasanya berangkat dari situasi yang tidak mudah, tidak ideal. Pak SBY, putra tunggal dari Pacitan, kota kecil, jauh di sana, keras kehidupannya tapi tumbuh menjadi salah satu putra terbaik bangsa. Saya rasa ini semua bisa menjadi inspirasi kita. Miss Mary sendiri tadi menceritakan itu semua. Dan alhamdulillah Tuhan selalu menyiapkan yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Semua bisa merasakan itu dan saya rasa malam hari ini juga sebuah selebrasi atas pencapaian tapi juga kebangkitan dari segala jatuh dan kegagalan yang kita alami. No pain, no gain. Kalau dalam bahasa militer, pain is weakness, leaving the body. Jadi kalau kita merasakan sakit sebetulnya itu adalah sebuah bentuk kelemahan dalam diri kita, dalam diri manusia yang kemudian sirna. Dan kita menjadi manusia yang lebih kuat. Mary Riana Education. Saya rasa bukan hanya sekedar inisiatif, tapi ini sebuah bentuk pernyataan penting bahwa pada akhirnya yang menentukan kita adalah sumber daya manusia bangsa, human capital kita. Indonesia negara kaya dengan segala sumber daya alam yang harus kita syukuri dan kita pertanggungjawabkan kepada anak cucu kita. Tapi pada akhirnya human capital yang akan membawa kita benar-benar maju dan sejahtera. Para pemimpin, para pendahulu kita kokoh dalam semangat itu. Sehingga ketika pemerintah berusaha begitu serius untuk memajukan kapasitas manusia Indonesia, tokoh-tokoh seperti Mary Riana juga hadir untuk mengisi ruang-ruang lainnya. Tujuannya sama, melalui peran-peran yang berbeda. Kalau dibaca, saya anjurkan kepada para sahabat yang belum melihat websitenya, itu banyak programnya. Dari School of Public Speaking, School of Leadership, ada camp yang bagus sekali untuk anak-anak usia dini, remaja, membentuk bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan emosional, karakter, kesantunan, kerendah hatian. Dan saya rasa tidak berlebihan karena sang penggagas, sang pendiri adalah tokoh yang memiliki itu semua. Bukan sebuah kebetulan atau hanya karena sekedar kenal atau sesama alumni Nanyang Technological University. Tapi Mbak Mary ini, Miss Mary ini mendapatkan penghargaan lebih dulu dari saya. Mendapatkan Nanyang Outstanding Young Alumni Award. Lebih dulu dibandingkan saya. Dan saya tahu persis perjalanannya sehingga ketika saya mendapatkan amanah
dari Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Gayung bersambut, Miss Mary juga ingin memiliki tantangan baru dalam hidupnya. Dan saya membutuhkan tim yang solid, yang kuat untuk membantu menjalankan tugas-tugas dan amanah. Walaupun awalnya gimana mengaitkan antara pendidikan dan human capital dengan infrastruktur. Serba beton, serba besi, baja gitu. Tapi ternyata infrastruktur bukan sekedar pembangunan fisik semata. Pada akhirnya dampak infrastruktur yang ingin kita hadirkan secara nyata. Tadi Miss Mary mengatakan berkali-kali impactful. Punya dampak langsung. Dampak yang positif. Dan itu kembali untuk masyarakat dan negara yang kita cintai. Karena infrastruktur yang baik bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, kualitas hidup manusia. Tadi malam saya baru saja mendarat, saya laporkan kepada para menteri wakil menteri dari Brazil. Kalau agak sedikit jet lag, istri saya maksud saya, kalau saya nggak terlalu. Mohon dimaklumi. Acara BRICS, Indonesia menjadi anggota terbaru dalam BRICS, tentunya sangat baik untuk bisa hadir menjadi bagian dari upaya negara-negara menghadirkan solusi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian hari ini. Termasuk dari sisi pembangunan infrastruktur, termasuk urbanization, dan lain-lain yang kita harapkan juga semakin meningkatkan kualitas hidup manusia sedunia. Saya tidak ingin berpanjang lebar, yang jelas alhamdulillah hari peringatannya adalah tanggal 29 ini sehingga saya bisa hadir secara langsung. Terima kasih for having me menjadi guest of honor dan menyampaikan testimoni yang saya rasa kita semua punya cerita yang serupa tentang Miss Mary dan keluarga. Sekali lagi selamat dari garasi melantai di Bursa Efek Indonesia pada saatnya nanti menjadi kebanggaan untuk kita semuanya. Dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih Miss Mary, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono untuk speech-nya yang luar biasa. Wow ya.